termasuk juga Roy dan Rizky ditersangkakan, apalagi oleh seorang mantan presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Saya datang dengan penuh kesadaran untuk menjadi ahli dalam kasus pentersangkaan Dr. Fauzia Tias Suma, baik karena dia adalah anak didik Muhammadiyah di SD Muhammadiyah 1 Yogyakarta, dan juga bersama saya di beberapa organisasi. Tapi lebih daripada itu, saya terdorong dan tergerak atas motivasi menegakkan kebenaran dan keadilan demi ketuhanan yang Maha Esa. Maka selama 3 jam lebih, 5 jam di sela sholat zuhur, saya memberikan kesaksian dan keahlian kepada penyidik bahwa kasus yang ditersangkakan kepada Dr. Fauzia Tias Suma dan kawan-kawannya yang sering disingkat RRT, Roy Rizky, Pak. Saya memberikan keahlian atas Dr. Fauzia. Saya nyatakan bahwa ketersangkaan itu atau penersangkaan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai etika, moral maupun hukum dan politik yang saya pahami. Alasannya adalah Dr. Fauzia Tias Suma dan kawan-kawannya mengajukan gugatan tuduhan atas pemalsuan ijazah oleh Joko Widodo. Menurut pendapat saya, itu adalah hak konstitusional sebagai seorang warga negara yang dijamin oleh konstitusi, terutama pasal 28 tentang kebebasan berpendapat, dan juga merupakan komitmen moral serta tanggung jawab moral seorang akademisi, intelektual maupun cendekiawan untuk melakukan koreksi sosial, kontrol sosial, pengawasan sosial politik, apalagi mengenai seseorang yang menempati kedudukan tertinggi dalam kehidupan bernegara kita, yaitu sebagai presiden. Maka tanggung jawab moral ini sangat tepat untuk ditujukan. Oleh karena itu, apa yang dia dan mereka lakukan dengan mengajukan gugatan itu siogianya diproses secara hukum terlebih dahulu. Kalau seandainya tuduhan mereka benar, maka mereka tidak tepat untuk ditersangkakan sebagaimana disebut dalam pasal dalam tajuk kasus ini adalah pencemaran nama baik, manipulasi data dokumen, fitnah, dan penghasutan publik. Itu sungguh di luar logika hukum, etika, dan moral yang saya pahami, terutama berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Maka oleh karena itu, menjadikan Dr. Fauzia Tias Suma dan kawan-kawannya sebagai tersangka dalam kasus ini adalah bentuk kriminalisasi. Adalah bentuk kriminalisasi yang dalam bahasa agama adalah penzaliman yang sangat ditentang oleh agama. Seyogianya kasus ini dari awal diselesaikan secara berkeadilan, imparsial, transparan, membuktikan betulkah atau tidak ijazah yang dipakai itu palsu. Itu saja. Itulah yang harus dilakukan terlebih dahulu.
maka keahlian saya menyatakan dari sudut politik, etika dan moral, penersangkaan terhadap Dr. Fauzia Tiasuma dan kawan-kawannya itu adalah batal demi nilai-nilai etika, kebenaran dan keadilan. Itulah yang saya sampaikan tadi, dan saya dengan penuh keikhlasan, kesukarelaan dan kesadaran menjadi ahli dalam bidang ini, dan saya bertanggungjawabkan tidak hanya secara akademik, tapi juga saya bertanggungjawabkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tanggal 12 Februari 2026 kami Bala RRT, ya, Barisan Pembela Roy, Rizwan dan Tifa, menghadirkan 3 orang ahli, tidak hanya sekedar ahli tapi begawan. Pertama adalah Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugroseno, mantan Wakapolri, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua adalah Profesor Dr. Din Samsudin. Selain sebagai pernah menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia, beliau juga adalah pernah menjadi Ketua Umum PP, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan terakhir adalah Kang Sobari atau Dr. Muhammad Sobari, puluhan tahun menjadi peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang sekarang bernama BRIN. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mereka itu memperkuat posisi RRT sebagai pihak yang kami katakan sejak awal dikriminalisasi dalam kasus ini. Saya dan teman-teman mengatakan kasus ini tidak layak untuk diproses karena masuk dalam wilayah akademik, kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, apalagi dilakukan secara ilmiah akademis melalui sebuah penelitian yang kemudian berbentuk buku, salah satunya adalah Jokowi's White Paper. Mudah-mudahan kasus ini tidak berlanjut, mereka bisa dilepaskan dari segala penersangkaan, tetapi tanggung jawab moral kita untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu, itu tetap harus dilakukan sebagai wujud tanggung jawab negeri ini. Pak, jadi kami menantang kalau misalnya diyakini 15 Desember 2026 itu adalah dokumen yang asli, mari dibuka ke publik, sama-sama kita lihat, sama-sama kita uji, terutama oleh mereka yang memiliki ilmunya. Apakah itu ilmu digital forensik, ilmu telematika, atau ilmu matematika sebagaimana yang pernah diterapkan atau dipraktekkan Dr. Tifa. Yang jelas adalah kalau dia metode ilmiah, pembuktiannya openness, terbuka, maka kita akan bisa menemukan kebenaran. Tetapi makin dia tertutup, makin dia ditutup-tutupi, terlihat bahwa ketidakbenaran sedang bekerja di Republik ini. Mudah-mudahan kebenaran dan keadilan yang akan menang nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan Pak, tadi materi pada saat pertanyaan kepada saksi ahli ringan kan seperti apa Pak di dalam? Sebenarnya kalau ahli mereka yang memiliki intention duluan, ya. Seperti misalnya Prof. Din Samsudin mengatakan seharusnya dibuktikan dulu ijazahnya asli atau tidak. Lalu kemudian mengatakan penersangkaan mereka adalah kriminalisasi. Jadi Pak Jokowi itu melanggar etika politik, ya, melanggar pokoknya melanggar etika, ya. Nah, karena itu ya sudah buktikan dulu ijazahnya asli atau tidak. Itu dari Prof. Din Samsudin. Dari Komjen Ugroseno, dia mengatakan bahwa ini seharusnya dari awal tidak ditindaklanjuti berdasarkan kemampuan atau keahlian hukum acara yang dia miliki. Tidak lazim namanya ada pelaporan terhadap pencemaran nama baik dan banyak orang, ya kan? Biasanya kan yang melakukan siapa, lalu kemudian yang lain menyertai dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah dia mengatakan bahwa ada laporan polisi yang sudah dicabut dalam kasus SP3 Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis. Harusnya dia bilang kalau itu dicabut maka secara keseluruhan harus berhenti kasusnya karena itu dalam LP yang sama, dalam nomor LP yang sama. Tidak boleh karena Egy dan Damai Hari Lubis tidak meninggal dunia. Kalau dia dicabut, semuanya harus dicabut. Itu yang dari Ugroseno. Kalau dari Sobari, tadi baru saja dia sampaikan, dia memakai pendekatan kebudayaan, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh RRT menyampaikan risalah kebenaran. Risalah kebenaran di mana tidak banyak orang intelektual yang berani melakukan ini. Dia sedang melakukan the role of intellectual, yaitu peran intelektual untuk menyampaikan kebenaran yang intelektual lain barangkali diam, silent. Tapi RRT menyampaikannya dan kemudian
tentu mendapatkan konsekuensi dengan dikriminalisasi. Tetapi sekali lagi, mudah-mudahan kasus ini mencapai kebenarannya, dan kebenaran itu kami yakini adalah dengan menghentikan kasus ini dan tetap melanjutkan menjawab pertanyaan apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.